Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang indah ini, kami kelompok 11 akan membawakan dua topik tentang perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan dan tes kemampuan akademik untuk mengukur standar kemampuan akademik di Indonesia. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan anggota tim kelompok 11 yang pertama. Saya Alvin Prabudianto dengan NIM terakhir 112. Saya Erika Sri Nurhadi dengan NIM terakhir 118. Saya Selena Oktaverina dengan NIM terakhir 131. Saya Aisyah dengan NIM terakhir 152. Untuk topik yang pertama, yakni tentang sistem perbandingan pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan. Pendidikan Indonesia memiliki 3 jalur. Yang pertama, formal, non-formal, dan informal. Dan memiliki 4 jenjang, yakni anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Semuanya diatur oleh UU Sisdiknas dan bertanggung jawab pada Kemendikbudristek. Kurikulum di Indonesia berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Tahun 2013 sampai dengan 2014, Indonesia menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas 1, 4, 7, dan 10. Pada tahun 2022 sampai dengan 2023, pemerintah menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk pendidikan di Korea Selatan, sistem pemerintahan Korea bersifat sentralistik atau kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dapat dijalankan tanpa harus persetujuan badan legislatif daerah. Jenjang pendidikan di Korea terbagi menjadi 4, yakni grade 1 sampai dengan 6 atau SD, grade 7 sampai dengan 9 atau SLTP, grade 10 sampai dengan 10 atau SLTA, dan grade 13 sampai dengan 16 yakni pendidikan tinggi atau program S1, serta program pasca sarjana S2 atau S3. Kurikulum pendidikan di Korea menekankan bekal kompetensi dalam dunia kerja dan mempersiapkan keterampilan untuk jenjang selanjutnya. Untuk perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Korea Selatan, tujuan pendidikan Indonesia yakni mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Korea Selatan menanamkan rasa identitas nasional dan penghargaan kepada kedaulatan nasional. Untuk kurikulum Indonesia, kurikulum sering berganti pada tahun 2013-2014, menerapkan kurikulum 2013. Di tahun 2022 sampai dengan 2023 menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk Korea Selatan bersifat sentralistik, yakni sekolah diberi kekuasaan untuk menambah kurikulum lokal. Untuk sistem dan jenjang pendidikannya, Indonesia sendiri terdiri dari 3 sistem, yakni sistem nasional, sistem formal, non-formal, dan informal. Sistem pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Untuk Korea Selatan, yakni 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan meneruskan universitas. Oke, selanjutnya yakni persamaan dan perbedaan Indonesia dan Korea Selatan. Untuk perbedaannya, yang pertama pada aspek metode belajar. Indonesia berfokus pada pengembangan karakter melalui nilai-nilai Pancasila dengan metode belajar aktif partisipatif. Sedangkan Korea Selatan cenderung berorientasi pada hasil akhir ujian dengan penekanan pada hafalan dan latihan soal. Aspek kedua yakni tujuan pendidikan. Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa supaya dapat jadi individu yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak yang baik, sehat, berilmu, kreatif, dan cakap. Sedangkan di Korea Selatan menanamkan kepada setiap individu rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional. Aspek ketiga yakni kualitas pendidikan. Indonesia menurut data PISA tahun 2023 menempati posisi 67 dari 203 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains. Sedangkan Korea Selatan menempati posisi pertama dengan tingkat melek huruf berkisar 97,9%. Aspek selanjutnya yang keempat yakni sistem organisasi pengelolaan pendidikan. Di Indonesia, pengelolaan pendidikan diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat sebagai penyusun aturan dan standar yang bersifat nasional. Di Korea Selatan, wewenang dan kekuasaan dibebankan oleh Menteri Pendidikan, kebijakan menteri dilakukan hingga di daerah otonom. Aspek selanjutnya yakni mata pelajaran. Di Indonesia memiliki banyak mata pelajaran di tiap jenjang pendidikan. Sedangkan di Korea Selatan mempunyai 9 mata pelajaran dengan jam sekolah dari jam 8 pagi sampai 4 sore dengan 5 hari dalam seminggu. Untuk persamaan pendidikan di Indonesia dan Korea Selatan ada pada jenjang pendidikan yakni selama 12 tahun. Selanjutnya, implementasi sistem pendidikan Korea Selatan di Indonesia.
Sistem pendidikan Korea Selatan diterapkan di Indonesia tidak dapat diadopsi 100%, harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Faktor pendukung ketidakmerataan pendidikan kesejahteraan guru, fokus mata pelajaran di Indonesia terlalu banyak, sedangkan Korea Selatan hanya ada 9 mata pelajaran. Kurikulum Korea Selatan cenderung fokus pada pengembangan potensi inti, kesiapan kerja, dan penggunaan pendekatan yang berbeda, sedangkan kurikulum Indonesia yang lebih banyak mata pelajarannya dan beragam bobot untuk banyak mata pelajaran. Kesimpulan yang bisa diambil yakni, meskipun Indonesia dan Korea Selatan memiliki struktur pendidikan yang serupa, perbedaan dalam kualitas, metode pembelajaran, dan tantangan yang dihadapi sangat mencolok. Korea Selatan menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam pendidikan dengan sistem yang terstruktur dan fokus pada hasil akademis. Sebaliknya, Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata. Upaya reformasi terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini agar semua warga negara dapat menikmati pendidikan berkualitas. Pada pembahasan yang kedua, yakni urgensi kebijakan tes kemampuan akademik untuk mengukur standar kemampuan akademik yang ada di Indonesia. Tes kemampuan akademik sendiri dilatar belakangi oleh kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik individu murid dari penilaian yang terstandar. Yang kedua, tujuan TKA sendiri memang tidak menjadi syarat kelulusan dari sekolah, tetapi dilanjurkan memberikan penguatan pada capaian akademik yang objektif. Menurut Kemendikdasmen, pada webinar kebijakan TKA tidak hanya menjadi alat ukuran capaian akademik murid, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan terhadap hasil belajar. Yang kedua, didapatkan rumusan masalah bagaimana ketentuan TKA di semua jenjang SD, SMP, SMA, dan sekolah kejar paket, dan bagaimana urgensi terkait kebijakan adanya TKA ini untuk siswa dan siswi. Kemudian lanjut pembahasan mengenai kebijakan TKA yang dimana TKA sendiri bersifat tidak wajib sehingga murid memiliki kebebasan untuk mengikutinya tanpa paksaan. Serta TKA ditujukan bagi mereka yang merasa siap serta membutuhkannya. TKA sendiri dimasukkan untuk melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini sehingga tidak menggantikan penilaian dari satuan pendidikan. Oleh karena itu, hasil TKA sendiri tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan dari pendidikan masing-masing. TKA sendiri bertujuan untuk menjawab tantangan penilaian yang beragam antar sekolah dengan menyediakan bentuk penguatan capaian akademik murid yang objektif dan terstandar. TKA sendiri dapat diikuti oleh beberapa jenjang berikut. Yang pertama yakni bagi murid SD atau MI ataupun sederajat di kelas 6, kemudian pada murid SMP atau MTS ataupun sederajat di kelas 9, kemudian bagi murid SMA, MA ataupun sederajat, dan SMK atau MHK di kelas 12, kemudian pada program 4 tahun di kelas 13. Kemudian mata pelajaran yang diujikan pada TKA sendiri, pada tingkat SDM ataupun sederajat di kelas 6 terdapat Bahasa Indonesia dan Matematika, kemudian pada tingkat SMP, MTS ataupun sederajat di kelas 9 terdapat Bahasa Indonesia dan Matematika. Kemudian pada SMA, MA sederajat ataupun SMK, MAK serta program 4 tahun di kelas 13 terdapat mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris serta 2 mata pelajaran pilihan. Urgensi dari adanya kebijakan TKA sendiri yakni pada jenjang SDMI di kelas 6, hasil TKA tersebut dapat digunakan untuk masuk ke SMP melalui jalur prestasi yang dimana akan menyesuaikan kebijakan dari masing-masing pemerintahan daerah. Kemudian pada jenjang SMP MTS di kelas 9, hasil TKA juga dapat digunakan untuk masuk ke SMA ataupun SMK melalui jalur prestasi yang dimana menyesuaikan dari kebijakan masing-masing pemerintahan daerah juga. Kemudian pada jenjang SMA, MA, SMK kelas 12 ataupun program 4 tahun di kelas 13, hasil TKA dapat digunakan sebagai yang pertama bahan validator nilai raport pada jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ataupun SNBP. Kemudian pertimbangan masuk PTN dengan jalur mandiri sesuai dengan kebijakan masing-masing PTN. Kemudian yang terakhir, pertimbangan masuk perguruan tinggi swasta ataupun PTS sesuai dengan kebijakan masing-masing PTS. Kemudian kesimpulan dari pembahasan terkait TKA sendiri yang dimana TKA merupakan bukti bahwa pelaporan capaian akademik individu murid dari penilaian yang terstandar. TKA tidak hanya menjadi alat ukuran capaian akademik murid, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan terhadap hasil belajar.
TKA bersifat tidak wajib, sehingga murid memiliki kebebasan untuk mengikuti tanpa paksaan, dan ditujukan bagi mereka yang merasa siap serta membutuhkannya. TKA menyetarakan capaian akademik, mengukur capaian murid dari berbagai jalur pendidikan baik formal maupun non-formal, dan sertifikat resmi capaian akademik yang dimana murid akan mendapatkan sertifikat hasil TKA. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.